hakikat perkembangan adalah proses perubahan pada seseorang ke arah yang lebih maju dan lebih dewasa. Nah, hakikat perkembangan dapat dilihat dari 3 konsepsi, yaitu konsepsi asosiasi dan neoasasi. Ini menjelaskan bahwa perkembangan manusia itu terbentuk dari pengalaman, kebiasaan, dan latihan terus-menerus. Nah, kemudian yang kedua ada konsepsi Gestalt dan Neo-Gestalt, menjelaskan bahwa perkembangan itu bukan sekedar kumpulan pengalaman, akan tetapi pembentukan pribadi yang utuh dan bertingkat, yang artinya semakin dewasa seseorang, semakin kompleks lapisan kepribadiannya. Kemudian yang ketiga ada konsepsi sosiologisme, yang menjelaskan bahwa awalnya anak itu belum mengenal norma atau aturan, kemudian perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan proses belajar dari orang lain. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Secara sederhana, Faizah 2020 mengemukakan bahwa pertumbuhan diartikan sebagai proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh pada makhluk hidup. Proses ini bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dihitung dengan angka. Danim 2017 membedakan bahwa perkembangan merupakan perubahan secara bertahap dalam segi kemampuan, emosi, dan keterampilan yang terus berlangsung hingga mencapai usia tertentu. Proses perkembangan ini bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur dan dihitung dengan angka. Selanjutnya, tabel perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan ditandai dengan peningkatan ukuran tubuh. Misalnya, siswa kelas 1 yang awalnya tingginya 110 cm, ketika ia naik ke kelas 2, tingginya berubah menjadi 120 cm. Yang kedua, perkembangan ditandai dari perubahan sikap. Misalnya, siswa kelas 1 yang awalnya mudah menangis saat kalah dalam permainan, tetapi ketika ia sudah naik ke kelas 4, ia sudah bisa menerima kekalahannya dengan tenang. Yang ketiga, pertumbuhan ditandai dengan perubahan tubuh, seperti bayi mulai tumbuh gigi dan otot tangan semakin kuat karena sering beraktivitas dan berolahraga. Yang keempat, perkembangan psikis ditandai dari kemampuan berpikir. Misalnya, siswa kelas 2 SD yang awalnya belum paham tentang konsep penjumlahan, kemudian ia mulai memahami, setelah belajar dan berlatih, ia mulai paham. Ini merupakan proses perkembangan. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan. Pertama, aspek fisik, meliputi pertumbuhan tubuh dan kemampuan motorik, seperti anak belajar berjalan atau menulis. Kedua, aspek intelijensi, yaitu kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah, misalnya saat anak belajar berhitung. Ketiga, aspek emosi, yaitu perasaan yang memengaruhi perilaku anak seperti senang, marah, atau takut. Keempat, aspek sosial, yaitu kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan menyesuaikan diri, contohnya menghormati guru. Kelima, aspek bahasa, berkembang lewat kebiasaan meniru kata yang sering didengar di rumah atau di sekolah. Keenam, aspek bakat, yaitu kemampuan khusus yang dimiliki sejak lahir dan bisa berkembang dengan latihan seperti menggambar. Yang terakhir, aspek sikap atau moral, di mana anak belajar membedakan baik dan buruk melalui bimbingan dan teladan dari lingkungan. Nah, jadi menurut Yusuf dan Sugandi pada tahun 2018, perkembangan individu itu dipengaruhi oleh 2 faktor utama. Yang pertama adalah faktor genetika ataupun faktor herediter. Nah, yaitu totalitas karakteristik individu yang diwariskan dari orang tua sejak masa konsepsi, mencakup potensi fisik maupun psikis. Yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, itu adalah semua kondisi eksternal yang mempengaruhi perkembangan anak setelah lahir. Perkembangan individu adalah hasil interaksi antara faktor herediter, bawaan, dan faktor lingkungan, asuhan, dan pengalaman. Nah, keduanya ini sama-sama penting dan tidak dapat dipisahkan dalam membentuk pribadi anak. Artinya, perkembangan individu itu adalah hasil interaksi antara bawaan lahir dan juga asuhan lingkungan. Nah, lebih lengkapnya ada pada tabel di pinggir ini. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Menurut Yusuf dan Sugandi, tahun 2018 ada 6 prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti.
Perkembangan pada diri individu terus berlanjut mulai dari masa konspesi sampai masa tua. Setiap bertambah usia, maka ada perkembangan yang terjadi pada individu, baik itu fisik maupun psikis. Yang kedua yaitu semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Semua aspek dalam perkembangan, misalnya perkembangan pada aspek fisik, akan disertai dengan perkembangan bahasa dan emosi. Perkembangan yang positif pada aspek fisik akan mempengaruhi pola perkembangan positif juga pada aspek inteligasi. Sebaliknya, jika mengalami gangguan pada salah satu aspek tersebut, maka akan mempengaruhi perkembangan yang lambat atau negatif pada aspek fisik. Yang ketiga yaitu perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Setiap tahap perkembangan merupakan hasil dari perkembangan tahap sebelumnya dan merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. Misal, perkembangan bahasa yang terjadi pada anak-anak. Anak tidak langsung dapat berbicara dengan lancar, tetapi melalui proses yang dilaluinya secara bertahap. Yang keempat yaitu perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Perkembangan fisik maupun psikis mencapai kematangannya terjadi pada tempo yang berlainan atau berbeda. Yang kelima yaitu setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Setiap fase perkembangan dari setiap aspek memiliki ciri khas tertentu, dan ciri khas ini dapat dijadikan sebagai indikator ketercapaiannya perkembangan individu. Yang keenam yaitu setiap individu yang normal akan mengalami tahap atau fase perkembangan. Perkembangan itu akan terjadi pada setiap individu, hanya saja ada yang terjadi secara normal dan ada yang terjadi secara tidak normal.